juga, sehingga diumumkan dicari. Kemudian ditemukan tidak jauh dari lokasi rumah korban dalam kondisi sudah meninggal di dalam karung. Kasus penemuan bocah dalam karung di Bandung atau tepatnya di Kampung Cipadaulun, Desa Tanjung Wangi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat sudah terungkap. Pelaku perampasan nyawa bocah perempuan berusia 10 tahun itu adalah seorang pelajar SMA yang tinggal di dekat rumah korban. Pelaku ditangkap di Majalaya, kurang dari 24 jam sejak kasus tersebut dilaporkan. Pelaku yang masih di bawah umur itu ternyata juga pura-pura ikut mencari ketika korban diumumkan hilang dan dicari oleh warga. Hendra mengungkapkan, berdasarkan keterangan saksi, mengatakan korban ini pergi untuk mengaji Selasa, tanggal 23 November tahun 2021 jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Seharusnya kembali ke rumah itu sekitar jam 19 waktu Indonesia Barat. Hendra mengatakan, kemudian korban ditemukan warga, tidak jauh dari lokasi rumah korban. Hendra mengatakan, kemudian ada luka pada jidat dan kening, akibat benda tumpul sesuai hasil autopsinya. Hendra memaparkan, dari sana pihaknya melakukan olah TKP, memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti, hingga dapat disimpulkan ada pelaku yang melakukan hal bejat itu di sekitar tempat ditemukannya korban. Sehingga memicu pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Adapun motif mengapa menghabisi korban, karena tidak ingin terungkap siapa yang melakukan kegiatan perbuatan cabul tersebut. Terhadap yang bersangkutan kita terapkan pasal 340, 338, kita juntukan juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80 dan 81. Adapun ancaman pidananya kurang lebih 20 tahun. Jadi ancaman pidananya 20 tahun atau seumur hidup. Bang, yang bersangkutan itu ditangkap di mana sih? Yang bersangkutan setelah kejadian masih sempat melakukan pencarian dengan warga sekitar dan warga juga melihat. Setelah melihat situasi agak tenang, kemudian pelaku melarikan diri di seputaran sana juga, di daerah Majalaya kami temukan yang bersangkutan. Sedang kita lakukan pendalaman, yang jelas pada alat kelamin korban ditemukan sperma. Kemudian hari ini kami sudah melakukan pengambilan tes DNA untuk dicocokkan dengan sperma yang ditemukan pada korban. Tetapi berdasarkan keterangan pelaku memang mengakui melakukan perbuatan tersebut dan juga menghabisi nyawa korban dengan memukul menggunakan kayu yang ada di lokasi untuk menghilangkan jejak bahwa dialah sebagai pelakunya. Ya, berdasarkan pengakuan yang bersangkutan melakukan sendirian. Di mana, Bang, ininya? Ya, pelaku masih sekolah kelas 3 SMA. Kategori anak masih. Melakukan itunya di mana, Bang? Pencabulannya di mana? Tidak jauh dari rumah korban. Tadi saya lihat kan ada semacam bangunan gubuk begitu. Nah ini lokasinya di sini. Lokasi apa itu? Lokasi persetubuhannya dan pembunuhannya juga dilakukan di sini. Bang, ditemukan lakban menutup korban. Apakah ditutup dulu sebelum melakukan tindakan cabul itu atau setelah dipukul? Gimana, Bang? Ini masih kita dalami. Yang jelas pada saat kejadian itu, saat korban pulang mengaji mau ke arah rumahnya, itu melewati rumah pelaku. Kemudian pelaku membekat, kemudian membawa ke ruangan ini, ke gubuk ini. Di gubuk ini dilakukan. Bang, Si korban sempat melakukan perlawanan karena di tangan pelaku ada bekas cakaran. Bang, kalau lakban itu sendiri sudah dipersiapkan dari rumahnya atau gimana, Bang? Iya betul. Lakban, kemudian kain lap warna hitam itu disiapkan. Makanya kami menerapkan pasal pembunuhan berencana juga. Artinya sudah direncanakan juga untuk pembunuhannya, Bang? Iya, karena korban pasti kenal karena tetanggaan, sehingga merencanakan itu. Oleh karena itu kami terapkan pasal pembunuhan berencana juga undang-undang perlindungan anak.
untuk Ini korban pelaku sering nonton film, Iya. nonton film terpicu pada saat korban melewati ini akhirnya Iya. melakukan perbuatan tersebut. Jadi nggak ada rencana ke si korban, cuma kesempatan si korban itu ada gitu. Ya, dan rumah pelaku kondisi kosong, jadi orang tuanya sedang tidak ada. Bang, ini kan penting bang. Himbauan nih di daerah termasuk banyak apa anak-anak kecil ngaji itu dari rumah jauh bang ya. Himbauan apa bang pada masyarakat bang? Ya, Kepada orang tua. berdasarkan kasus tersebut, kami menghimbau kepada keluarga yang memiliki anak untuk suatu kegiatan pada sore sampai menjelang malam hari. Ini waktu yang cukup rawan, tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Termasuk kepada orang tua juga agar lebih memperhatikan anaknya saat menggunakan handphone atau media sosial. Ini cukup menjadi pemicu suatu perbuatan tindak pidana. Nah, Pak Iya tahu walau sok melihat cabul wae, Pak Iya tahu. Pak Iya nggak dapat tangan, Pak Iya. Demikian Tribuners dimanapun Anda berada merupakan press release Polresta Bandung pengungkapan kasus pembunuhan yang diduga disertai dengan pemerkosaan yang terjadi di Pacet, Kabupaten Bandung. Korbannya pun merupakan anak berusia sekitar 10 tahun dan pelakunya pun masih di bawah umur. Hal tersebut dilakukan menurut Kapolresta Bandung dikarenakan pelaku sering menonton film porno dan di handphonenya pun terdapat film porno, banyak film porno. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.